Dede, selamat pagi. Salam Sejahtera. Hari ini kita merayakan ulang tahun apa ya? Ulang tahun apa ya, Kak Elvi? Ulang tahun Mama Kakak Farnatati kali ya? Lain. Oh, lain. Saat Hari ini kita merayakan ulang tahun. oh, hari ulang tahun Ya, ulang tahun Pelkat PT yang ke-38 tahun. Nah, iya ya. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Nah, adik-adik Kita berdiri. menyanyi Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Salam adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan mulai ibadah persekutuan Taruna. Namun sebelum itu, adik-adik masih menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Dan kedua, memakai masker. Dan ketiga, menghindari kerumunan dan kita menjaga jarak. Nah, adik-adik yang kekasih, marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik silahkan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18. Baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang deras. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari adik-adik kita satu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama akan mulai ibadah kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami agar ibadah kami ini ya Tuhan boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Dan juga adik-adik di rumah dan orang tua yang mendampingi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Elvi Mendaun, kita menyanyi lagi dari Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mau membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan mengerti sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian. Bapa dalam surga, biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya ke-22. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah? Kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah walaupun kita tidak di tempat ini, tetapi itu tidak mengurangi semangat adik-adik. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dengan tema kasih dan kesetiaan mendatangkan keselamatan. Adik-adik yang dikasihi, Markus 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 menceritakan bagaimana kehidupan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus yang menganggap diri mereka paling layak untuk masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan perintah hukum Taurat, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus dalam perjalanan pelayanan, ketika banyak orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Ketiga, dia membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan Yesus juga memberikan pengajaran seorang guru yang luar biasa. Banyak orang yang suka dengan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita dari Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22, yang kita baca tadi, ada seorang yang sangat kaya, yang berlari-lari, terburu-buru mendekati Yesus. Orang kaya itu berkata, apa Yesus? Bagaimana memperoleh hidup kekal? Dan Yesus menyatakan, sebagai guru yang baik, padahal dia belum mengenal Yesus. Menurut Yesus, yang layak disebut adalah Allah yang baik, yang maha sempurna. Dan Yesus pun menjawab pertanyaan orang kaya itu, bahwa syarat memperoleh kehidupan yang kekal adalah melakukan perintah Allah atau hukum Taurat, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah orang tuamu atau sesamamu. Dengan bangga orang kaya itu mengatakan bahwa semuanya isi hukum Taurat sudah ia lakukan sejak dia masih muda. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kaya ini bertanya lagi, apalagi yang belum ia lakukan atau apa yang kurang? Yesus katakan, ada satu yang kurang, yaitu mengasihi sesama atau berbagi dengan orang lain. Pergi, jualah semua hartamu
dan ikutlah aku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus ingin berbagi, kita berbagi segala apa yang ada pada kita untuk dirasakan oleh orang lain. Contohnya adik-adik, ilmu, kepintaran, kelebihan kita untuk dinikmati teman-teman kita yang kurang beruntung, atau jangan-jangan adik-adik punya respon yang sama dengan orang kaya. Ketiga, Yesus meminta dia berbagi kekayaannya. Orang kaya itu langsung kecewa, pergi dengan sedih, memikirkan harta yang banyak harus dibagikan. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu adik-adik. Masa sih kita untuk orang lain kita bagikan ilmu kita? Ada juga yang mau berbagi karena ada motivasi yang lain agar dapat dipuji atau diakui, dapat dibilang orang yang baik, atau motivasi yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah gunakanlah harta, bakat, kepintaran, dan kelebihan kita untuk menolong, menopang orang lain dengan ikhlas. Karena ketahuilah, salah satu sarana untuk memperoleh kerajaan sorga, yaitu ketika kita dipenuhi rasa syukur, sukacita, damai sejahtera, dan ketiga, kebahagiaan kita bagikan untuk orang lain, agar orang lain merasakan sukacita yang sama kita rasakan adik-adik. Inilah ya letak kerajaan Allah sesungguhnya. Adik-adik yang kekasih, ketahuilah Tuhan Yesus tidak menyatakan kita menjadi orang-orang sukses, orang kaya, anak pintar, dan hebat. Tetapi Tuhan Yesus ingin melebihi yang kita miliki dapat bermanfaat untuk orang lain juga. Atau jangan mementingkan diri sendiri, adik-adik. Nah, saat ini bangsa Indonesia yang kita cintai banyak mengalami pergumulan. Marilah sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus, dan sebagai anak Tuhan, marilah kita nyatakan rasa peduli kita untuk berbagi dan peduli bagi mereka yang mengalami keterpurukan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, membutuhkan totalitas dan pengorbanan. Melakukan dan menaati hukum Taurat tidaklah cukup, tetapi hidup berbagi kasih dengan sesama mencerminkan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Adik-adik, kita responi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Tuhan Yesus, kemana
Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji dan syukur yang selalu kami naikkannya Bapa, di mana sepanjang kehidupan kami yang kami lewati, maupun suka dan duka ya Tuhan, kami bisa rasakan itu semua, kami rasakan penuh kasih dan kemurahan Tuhan bisa kami lewati semata-mata dengan kasih dan pernyataan Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami, khususnya buat anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi berkat bagi sesama mereka yang ada di sekitarnya Bapa. Itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami berdoa buat kehidupan anak-anak kami, yang pada saat ini ya Tuhan, mereka belajar, beribadah, lewat online ya Tuhan. Berikan mereka semangat, sukacita. Pelihara mereka dalam kehidupan, jaga dia Tuhan, berkati dia, berikan mereka kesehatan ya Bapa. Cinta damba bagi anak-anak kami ya Tuhan, untuk meraih pergumulan mereka, cita-cita mereka, kiranya Engkau yang menjawabnya ya Bapa. Bapa dalam surga, buat kedua orang tua mereka yang selalu membimbing, merawat, berikan mereka kekuatan, kesehatan, doa dan pengharapan dalam keluarga mereka, kiranya Engkau Tuhan selalu menilik dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok sekalipun, buat pemerintahan kami yang berada di Kecamatan Marangkayu, biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para medis, dokter, relawan yang mengatasi pasien-pasien yang terpapar virus ini ya Tuhan. Jaga dia, bungkus dengan roh kuasa-Mu, jauhkan dia dari segala susah mara bahaya, berikan mereka kekuatan, kesehatan, juga keluarga mereka ya Bapa. Berkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka menjalankan tugasnya ini dengan penuh kasih sayang Tuhan semata-mata. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta, Saudara Billy, Saudara Sergio yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Cinta damba kami dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, buat kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Kiralah Engkau selalu menjaga kami, memberikan kami hikmat, sukacita dalam kehidupan kami. Apapun rencana kami ke depannya Tuhan, Tuhan yang selalu menjawabnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak layan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Berkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pelayanan kami, biarlah kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami ini, saling menopang, saling melengkapi antara satu sama yang lain. Bapa dalam surga, pelihara kami dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat janda duda, fakir miskin, anak-anak telantar, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka, apapun pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang punya rencana yang terindah baik mereka. Bapa dalam surga, berkati mereka seperti Engkau juga selalu memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anak-anak kami tidak tahu kehidupan mereka, baik yang sakit
maupun yang berulang tahun, Engkau jaga, Engkau pelihara mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka. Berikan mereka semua hikmat, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam surga, inilah doa dan pengharapan kami yang kami selalu naikkan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, karena nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita iringi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Kita menyanyikan ayatnya, baiknya yang pertama sebelum persembahan dijalankan, dan kita nyanyikan baiknya yang kedua setelah pun persembahan kita jalankan. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya bersyukurku selamanya. Ayatnya kedua. Syukur Allah sumber hidupku, tandang tanganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik jadilah pengikut Kristus yang setia dan totalitas, agar kita bisa memasuki hidup yang kekal. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 114, Di Setiap Janjiku.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Itu boleh terlaksana berkat dan tuntunan Tuhan semata-mata di dalam ibadah ini. Bapa dalam surga, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami bisa melakukan hidup menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik. Kak LP Gambar Natati mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.